هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى. Jelas ya? Nah, jadi minta syafaat pun kepada Allah. Lantas bagaimana kalau ada orang pergi ke kuburan minta tolong kepada wali? Haram. Syekh saya, Syekh. Ya Allah, ada kan. Dia saja belum tentu selamat. Dia butuh pertolongan, Bunda. Bunda yang bukan Bunda, orang lain. Orang lain orang lain. Dia butuh diselamatkan. Kemudian kita malah katanya awas kamu nanti di akhirat. Aku saja sibuk dengan urusanku, kamu pulang minta tolong kepada. Kalau saya masih hidup, Ustaz. Hah? Tolong doakan saya. Oke. Lanjut. Kemudian yang keempat. Minta tolong dengan orang soleh dan dengan perantara. Maksudnya minta tolong dengan perantara orang soleh dan amal soleh. Hukumnya boleh. Oke. Minta tolong dengan perantara orang soleh. Contohnya apa? Buya, tolong doakan saya. Nah, paham? Tapi kalau minta ke Buya itu, ya Buya, tolong kayakan saya. Harap. Buya, tolong. Nah, jadi perantara di sini adalah minta tolong adalah dengan perantara doa orang adalah orang tertentu, tapi dengan syarat dia tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Apabila dia berburuk sangka kepada Allah atas dirinya, lantas dia meminta doa kepada orang lain, haram. Contoh, Ustaz. Kenapa dia meminta doa kepada orang lain? Tanyakan dulu. Kalau sempat dia, rasanya kalau aku berdoa tidak dikabulkan, Pak. Di saat itu dia sudah putus asa dengan rahmat Allah. Nggak boleh. Kalau kita meyakini, ya Allah, kita ingin menambah supaya di samping kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga meminta tolong kepada orang saleh untuk mendoakan kita. Itu boleh. Tapi lihat, jangan sampai. Kenapa? Kalau ditanya, kenapa orang meminta doa kepada orang saleh? Tanyakan, hati-hati. Kalau ternyata rasanya kalau saya berdoa tidak dikabulkan, putus asa dengan rahmat Allah, dosa. Sering terdengar. Bagaimana Allah ingin mengabulkan doanya kalau dia sendiri di awal sudah berburuk sangka kepada Allah? Paham nggak? Nah, jelas. Kemudian dengan amal soleh boleh. Contohnya apa? Ya Allah, Dengan sedekah ini. dahulu saya pernah melakukan hal-hal seperti ini. Tolonglah, saya minta tolong kepadamu. Engkau beri manfaat kepada diri hamba dengan perantara amal yang pernah saya lakukan dahulu kala. Boleh. Itu boleh. Paham nggak? Itu namanya tawassul. Tawassul. Paham? Oke. Paham sampai sini? Saya tanya paham. Nah, tawassul dengan orang soleh, dengan orang soleh, dengan amal soleh itu boleh. Contohnya Bunda umpamanya apa? Bunda lagi sakit nih, diuji Allah, sakit selama 2 bulan. Kemudian Bunda berdoa, mengingat dulu, ya Allah, saya pernah dulu bersedekah seperti ini. Di saat orang lain tidak mengetahui, mungkin itulah amal terbaik saya semasa hidup, ya Allah. Paham ya? Tolong ya Allah, sembuhkan saya dengan perantara amal soleh saya. Nah, itu boleh. Berarti Ustaz, amalannya udah dilakukan. Amalnya sudah dilakukan. Berarti bukan kayak gini. Misalnya kita mau sedekah, ya Allah, lewat sedekah ini tolong mudahkan urusan saya. Enggak, itu bukan Jadi tawassul. di dalam hadis itu Rasulullah menganjurkan kepada sahabat itu kan disuruh mencari amal-amal yang terbaik. Jadi amal-amal yang terbaik apa yang kita
Pernah Dari situlah ada. kita bertawas. Setelah Setelah dilakukan. Paham? Jelas? Jelas. Iya. Ada yang tanya? Ya selama ini pikir itu yang akan dilakukan. Iya, banyak yang akan dilakukan Ustaz. Nah, Dia kena sakit kanker, habis itu dia disuruh sedekah atau apa terus sembuh. itu juga boleh, sebenarnya boleh. Cuman kalau di dalam hadis tidak disebutkan hal seperti itu. Oh, Nah, hanya disebutkan dengan amalan-amalan soleh dahulu kan. Kalau bagaimana bersedekah dengan tujuan itu boleh, hukumnya boleh. Tapi sebenarnya kembali lagi ke awal. Kalau kita berdoa, beribadah kepada Allah hanya untuk tujuan dunia, ini ya. nah berkuranglah nilai keikhlasannya. Itu lagi balik lagi. Jadi sebenarnya itu kan sudah takdir Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang berserah diri kepada Allah, setelah dia beribadah, tawakal itu ini bukan. Setelah dia beribadah, kemudian dia meminta tolong, itulah tawakal. Kemudian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah dirinya merasa cukup. Paham? Ini ada beberapa nih. Pertama karena memang tidak paham. Yang kedua karena memang paham kali. Yang ketiga karena mendahulukan orang lain supaya menjawab apa yang ustadznya tak tanyakan. Saya harap yang ketiga. Nah, mendahulukan orang lain dalam hal urusan ibadah. Padahal sebenarnya itu makruh loh. Paham ya, Bang? Mendahulukan orang lain dalam hal urusan ibadah itu hukumnya makruh. Jadi kita harus maju dulu. Maju duluan. Jangan ini sok. Ini kadang lihat sok laki-laki gitu kan, maju. Dianya di belakang. Ya kan disuruhnya maju ke depan, seharusnya dia. Kalau bunda suka dengan bukan bunda lah, orang lain. Iya juga nggak apa-apa. Andai ada seorang perempuan yang nyalip temannya, dua orang perempuan suka dengan satu laki-laki, tujuannya apa untuk merebut laki-laki? Untuk ibadah. Jadi nggak boleh dahulukan orang lain. Nggak ada makan teman dalam Islam tuh. Kita langsung paham udah. Bunda yang maju ke depan duluan, jangan dahulukan temannya. Saya karena dia teman saya. Berarti gitu jangan kan. ngalah. Iyalah dulu. Enggak tuh. Korban perasaan nggak boleh ya. Jelas ya. Ini gimana nih Ustaz nih? Jadi menikah itu kan ibadah. Iya. Ya kan, kalau tujuan yang benar-benar ibadah, dahulukan diri kita baru orang lain. Gini Ustaz, kalau ada kita umrah haji, terus ada orang tua di samping kita, maksud orang tua bukan orang tua kandung, bukan kayak orang lain gitu. Terus kita ada di hati itu bantu nggak ya, apa gimana tuh? Aku pengen dahulukan mau ibadah aku dulu, tapi kalau Lihat umrohnya apakah sudah dilaksanakan. Nah, kalau sudah dilaksanakan maka lebih baik bantu orang. Sama halnya bunda tidak boleh berkorban atas nama orang tua sebelum bunda sendiri yang berkorban. Nanti pembahasan di surah Al-Kautsar. Kalau misalnya Ustadz kemampuan tuh hanya untuk satu orang, kita berkorban atas nama suami kita misalnya. Itu Atas nama diri kita bunda. Oh, harus kita dulu. Kita dulu dahulukan. Paham? Demikian juga haji dan lain sebagainya. Jadi jangan, haji itu kan bagi yang mampu. Jadi jangan cari uang untuk haji. Kalau gue yang mampu kan. Sudah, kalau tiba nanti sudah kaya berangkat haji. Paham nggak? Kewajiban kita tuh cari uang itu untuk menafkahi keluarga. Kalau nggak ditanggung ya. Iya, artinya kalau kewajiban kita itu kan untuk menafkahi keluarga. Jangan sampai gara-gara itu kebutuhan terlantar. keluarga terlantarkan, paham? mendahulukan yang wajib. Dahulukan yang esensinya dulu, yang wajibnya dulu. Nanti di surga mau udah suruh suami duluan lah masuk surga. Mau ya? Ya nggak mau. Nggak mau kan? Yang beresin dulu lagi. Hisabnya beda-beda kan? Iya. Harta pun beda-beda. Dan warisan kan harta pun beda-beda kan? Harta suami, harta istri, harta Istri. mana ada harta bersama?
Jadi kalau harta bersama nanti bagaimana? Panjang ceritanya Bunda. Nanti kalau harta bersama berarti apa? Bunda harus rela keluarga pihak laki-laki mendapatkan harta warisan itu. Harta warisan suami, nah itu Bunda harus rela mereka mendapatkannya. Karena kan harta bersama. Harta suami, harta istri, harta istri itu harta yang dihibahkan oleh suami ketika semasa hidup. Bentuknya apa? Kalau suami ngomong, "Dek, ini emas untuk kamu," berarti itu milik Bunda, harta Bunda. Nanti kalau Bunda yang meninggal, itu yang dibagikan untuk suami dan anak. Terus yang ada hukum 1/8/6? Iya, memang seperti itu. Kalau suami yang meninggal, ya kan, hartanya itu harus tahu, jangan dibagi bersama. Bagi dulu harta kita, kemudian kita mendapatkan bagian dari harta suami. Paham enggak? Ambil untuk kita dulu. Ambil dulu harta kita. Ambil hak Kita dulu, kemudian setelah itu kita ambil lagi hak yang menjadi hak kita sebagai ahli waris. Paham? Oh, jadi yang tadi yang Ya, udah baru diberikan suami ke pembagiannya. kita itu memang hak kita, Udah kita ambil kita, lagi. maka tanyakan kepada Nggak boleh suami. dibagi yang lain-lain Ini ya? Bang, sebenarnya mobil ini mobil siapa? Mobil kita bersama atau mobil saya? Kalau disebut mobil kita bersama, Hah? nah, Termasuk itu itu tidak warisan. menjadi hak Bunda. Sekalipun atas nama Bunda. Nah, Ada Sekali. atas nama istri kan, tapi aku ada lakinya gitu. Aku harta tanya lagi gono ya. gini tidak ada dalam Islam. Oh, enggak ada. Nggak ada. Kalau nggak Kalau suami meninggal, istri dapat bagian, anak dapat bagian. Kalau istri meninggal, suami dapat bagian, anak meninggal. Kita nggak usah bicara seper dulu. Paham enggak? Kalau suami meninggal, ternyata mereka tidak ada anak laki-laki, ya kan? Maka keluarga dari suami dapatkan. Paham enggak? Keluarga istri tidak. Makanya di situ sekarang ini hartanya milik siapa? Kalau milik suami berarti keluarga suami. Kalau harta istri berarti keluarga harta istri. Keluarga istri yang dapat. Maka tidak boleh seorang ibu menunda warisan. Nggak boleh, dalam Islam haram. Sepanjang dia menunda harta warisan itu, dia berdosa. Oh gitu ya Ustaz. Iya, Karena di masyarakat kan jarang terjadi pembagian. Nggak ada. Ketika si anak minta, belum lagi mati emak udah kau minta. Memang itulah syariat Islam itu. Meninggal bapaknya. Begitu mati suami, ibunya dapat, anak-anaknya dapat. Jangan sampai mencampur baurkan di situ. Artinya apa? Si ibu memakan harta anak, maka Berdosa. haram. Tapi nggak jarang juga tuh Ustaz. Nggak dibagi-bagi sampai mama yang meninggal. Nah, itulah. Karena Makanya, mamanya nggak bisa nikmati apa-apa juga. memang benar apa yang disampaikan Rasulullah. Memang warisan itu nanti akan punah. Manusia tidak akan peduli. Nanti di dalam surah Al-Fajr disebutkan itu. Watakkuluna turo ta'aklal lama. Dia memakan harta warisan dengan mencampur baurkan. Nggak peduli dia, hak anak, hak suaminya, penting dia makan. Padahal nanti di akhirat tetap dipertanggungjawabkan. Bertanggung jawab kan? kan? Hak ibu suami Ustaz. Jadi Nggak selama boleh. ini Seorang ibu boleh memakan harta anaknya apabila ibu itu mendapatkan bagian warisan sedikit, dan itu pun hanya untuk kebutuhannya saja. Hari ini kenapa kita lihat suami meninggal, ibunya beli handphone baru, baju baru, dan lain sebagainya. Wajib dia pisahkan tuh. Ini loh harta anakku, ini loh hartaku, ini yang kumakan. Ini harta anakku, ini untuk kebutuhan mereka. Paham? Nah, bagaimana kita untuk mendapatkan itu? Kita kelola uang anak itu dan kita mengambil upah dari situ, bukan memakan harta mereka. Paham nggak? Uang anak itu umpamanya dapat 100 juta. Nah, ini ada dari peninggalan ayahmu 100 juta. Mama kelola ya, minta izin kalau anak sudah balik, sudah dewasa, sudah cerdas, minta izin saya mama kelola ya.
nanti hasil dari ini untuk biaya kuliahmu. Nah, dari situ nanti bunda ambil upah di situ sebagai pengelola. Setahu kita kan selama ini harta istri itu yang dibawa dari orang tua ke kita gitu Ustaz. Jadi itulah hak kita. Jadi harta yang udah berumah tangga itulah harta bersama gitu. Ada Memang harta. harus dijelaskan. Harus dijelaskan. Itulah Islam itu duduk hitam putih ya. Harus tertulis nggak itu Ustaz? Nggak perlu Pembagian harta tertulis. suami dan istri. Nggak perlu tertulis. Yang penting tahu pembagiannya. Nanti dibilang nggak percaya. Tapi nanti kalau pas Tidak ada saat kesalahan. meninggal itu tidak ada bukti ini punya suami, ini punya istri. Ya kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Ya, kan, Sudah makanya ada apa itu kan? suami meninggal. Jadi Maka ibunya, adik-adik suami perempuannya. meninggal, kalau andai keluarga suami mendapatkan, maka ambil dulu hak bunda sebagai istri. Istri, hak anak itu. Ya, paham ya? Ambil dulu hak bunda, kemudian ambil dulu hibah semasa hidup di dunia. Yang kuasih, kalau dikasih emas dan lain-lain, tapi jangan selesai ini nanti bunda balik ke rumah. Ini kan emas kawan. Ini emas belum ya? untuk untuk tabungan masa tua atau untuk saya? Jangan kayak gitu ya. Kalau tabungan masa tua berarti hati-hati. Berarti ini balik milik suami. Disuruh bawa koper nanti Ustaz. Ustaz, kalau rumah tempat tinggal itu masuk nggak Ustaz? Dibagi. Dibagi juga ya? Rumah juga seperti itu, tapi yang dibagi itu Dijelaskan. bukan rumahnya. Ah, Nilainya. Nilainya. Rumah ini berapa? Umpamanya 200 juta. Untuk sekian seper ya kan dan lain sebagainya, 1/8, 1/6. Setelah tahu uangnya 50 juta untuk ini, ya udah sepakat kita. Untuk sementara saham saya di rumah ini sekian loh. Nanti ketika dijual nanti saya ambil lagi uang itu. Jadi bukan berarti begitu orang tua meninggal langsung dijual, tidak. Itu jadikan saham. Jadi harta warisan itu bukan dibagi-bagi, Bukan dibagi-bagi. bukan langsung memahami Ah. langsung dibagi-bagi dikasih, tidak. Nilainya saja Nilai. sudah cukup. Ini kebun loh, dijual dulu kebunnya baru dibagi, tidak. Jadi Totalkan dulu seluruh aset itu. Mm-mm. Kebun sekian, rumah sekian, mobil sekian. Setelah itu nanti baru berapa yang ditinggalkan, siapa yang meninggal, siapa yang ditinggalkan, dapat tuh harta warisannya. Sudah. Kalau kayak kebun kan dia menghasilkan ya Pak Ustaz. Hah? Kayak Iya, bagi kebun dua. Bagi dua hasilnya. Contoh begini, kalau umpama 1/8 gitu kan untuk istri, maka dari 1/8 itulah keuntungan dari kebun itu. Nah, untuk istri jangan dimakan yang lain. Ustaz, kalau misalnya kan orang tua kita tuh udah meninggal dua-duanya, tapi dia dulu ada rumah, ada tanah kosong misalnya gitu Ustaz. Berarti itu tetap dilakukan juga? Harus ya? Harus. Kan orang tua, dulu ibu kan nggak ada ilmunya tentang ini misalnya kan? Itu harus. Itu kan sudah mendetail tuh dalam surah An-Nisa itu Iya. tentang warisan. Itu sudah cukup jelas di akhir surah Al-Maidah. Coba buka di akhir surah Al-Maidah. Kok cerita warisan pula? Enggak, untuk pengetahuan Ustaz. Walaupun Coba. walaupun nggak ada warisan. Wa batarul yatama, coba. Wa batarul, coba lihat. Buka. Ayat kelima coba. Ayat kelima ya. Oh, enggak. Surah An-Nisa. An-Nisa. Anissa. Nah, An-Nisa. An-Nisa ayat 6, lihat. Dapat? Oke, lihat. Kita baca sama-sama udah. Dan ujilah anak-anak yatim itu, dapat? Nah, dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Jadi orang tua diperintahkan untuk menguji anak itu. Paham ya Bunda? Apakah dia sudah cukup umur untuk menikah? Artinya dalam kata lain dia sudah baligh. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkan kepada mereka hartanya. Harta warisan tadi. Kalau dia sudah cerdas dalam mengelola harta. Dan janganlah kamu memakannya, harta anak yatim itu, lihat. Seorang ibu memakan harta anaknya,
atau seorang ayah memakan harta anak, dia memakan harta anak yatim. Paham ya, Bunda? Jadi jangan katakan memakan harta anak yatim orang lain gitu. Kita sendiri memakan harta anak kita. Benar-benar baru tahu yang kayak Beda gitu. sekarang ya. Paham ya? Kemudian melebihi batas kepatutan. Lihat, dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakan sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaknya dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Kalau dia mampu, tidak boleh dia memakan harta anak yatim. Kalau dia tidak mampu, maka dia boleh memakan hartanya, tapi sewajarnya saja, hanya untuk kebutuhan hidupnya. Bukan gaya hidup ya. Jelas? Nah, dan barang siapa yang miskin, maka boleh dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kita lihat hari ini, Bunda. Makan harta anak, pergi ke mall, bandarin teman-teman. Itu kenapa? Karena bercampur baur tuh hartanya jadinya. Maka dari situ harus jelas dulu. Saya kalau bandarin teman itu pakai uang saya, bukan pakai harta warisan. Jelas. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi, dan cukuplah Allah sebagai pengawas. Jadi saat kita ingin menyerahkan harta itu kepada anak, hadirkan saksi, tokoh agama, dan lain sebagainya. Ustaz, saya ingin menyerahkan harta ini kepada anak saya. Setelah tahu jumlahnya dan lain sebagainya, hadirkan saksi. Itu bagian dari sunnah. Jelas. Dan ini nanti, ini sekilas nih, bukan? Ini nanti lebih detailnya kalau bicara tentang warisan. Oke, kita lanjutkan materi kita. Ada yang mau ditanya lagi? Udah. Buka Jangan lagi pancing, Bunda. warisan. Mbak masih mau nanya nih satu ya kan? Akan kita Ah, sudah habis waktunya. Baru dia akan sta'ina. Lihat. Apa hubungannya? Setelah kita paham. Jadi ayat ini kemana tujuannya? Ke sini. Meminta tolong kepada Allah yang menjadi kekhususan bagi Allah. Paham ya? Jadi ayat ini ditujukan kemarin. Yang inilah disebut dengan doa, berdoa. Paham ya? Bernilai ibadah. Paham ya? Jadi minta tolong kepada makhluk boleh, tapi ada syarat-syaratnya itu yang tadi kita sebutkan. Konteks ayat ini meminta tolong kepada Allah yang menjadi kekhususan bagi Allah. Sekarang lihat tuh, ini susunan ayatnya. Apa yang bisa diambil? Beribadah kemudian meminta tolong, jangan terbalik. Ibadah dulu baru minta tolong. Nah, beribadah dulu baru minta tolong, jangan terbalik. Minta tolong baru beribadah. Paham ya? Nah, satu. Itu satu. Yang kedua, seseorang akan mendapatkan pertolongan apabila didahului dengan ibadah. Kedua. Pertama tadi apa? Ibadah dulu baru minta tolong. Yang kedua, Seorang pertolongan dengan ibadah. yang ketiga, bahwasanya meminta pertolongan kepada Allah itu adalah bagian dari ibadah. Jadi kalau berdoa kepada Allah itu ibadah, ya lakukanlah sama halnya seperti ibadah-ibadah yang lain. Jangan karena ingin maunya saja baru berdoa. Ya anggap ketika kita berdoa itu adalah ibadah. Paham? ulang lagi Ustaz. Coba. Pertama Ibadah dulu baru minta tolong. Seorang mendapat pertolongan, bahwasanya mengingat Coba. Pertama, anjuran beribadah kemudian meminta pertolongan. Kedua, pertolongan Allah akan didapatkan bila didahului dengan ibadah. Paham? Pertolongan Allah akan didapatkan bila didahului dengan ibadah. Yang ketiga, meminta pertolongan kepada Allah adalah bagian dari ibadah. ibadah. Sudah? Ustaz, udah
Meminta pertolongan kepada Allah bagian Meminta dari ibadah. pertolongan kepada Allah adalah bagian dari ibadah. Yang keberapa lagi? Empat. Manusia mampu beribadah apabila ditolong oleh Allah. Allah. Manusia mampu. Manusia mampu beribadah apabila ditolong. Kemudian yang terakhir, anjuran agar saling berkasih sayang. Mampu beribadah kepada Allah. Anjuran agar saling berkasih sayang. Koma, persatuan umat dan sosial. Dari mana bisa diambil? Kok bisa tadaburnya itu benar? Iya kan? Persatuan umat dan Persatuan umat dan Sosial. Kok bisa pelajarannya itu? kalau ta'awun itu tolong sama Lihat domirnya di sini. kami. Kami, bukan aku. Berarti beribadah itu tidak boleh sendirian. Paham ya udah? Iya karena na'budu, kepadamu kami beribadah, bukan iya ka'budu. Jelas. Wa iya kanas kami meminta pertolongan. Berarti apa? Saling mendoakan. Itu di dalam Islam disebut berkasih sayang, persatuan umat, bersosial yang tinggi dan lain sebagainya. Itulah maksud iya karena na'budu wa iya kanas. Iya tuh. Kenapa ya? Nun kan kami, berarti Allah mengajarkan kepada kita supaya beribadah dengan sendiri-sendiri. Hati-hati bunda, tidak akan selamat kalau kita soleh sendirian. Harus muslim. Jelas ya. Ngajak loh. Hari ini tanda akhir zaman, yang lebih banyak menghadiri majelis ilmu itu apa? Emak-emak. Nah, itu tanda akhir zaman tuh. Tapi di neraka banyak. perempuan. Nanti di kenapa? Seharusnya kan yang membimbing bunda itu siapa? Suami. Tapi minggu jadi ustaz. Lagi kebaikan. Kita ngaji marah pula dia Ustaz. Marah pula. Ngaji banyak bertanya. Boleh saya tidak keluar menghadiri majelis ilmu, Bang, tapi Jadi dengan saya. syarat. Ajarin saya. Itu saja. Boleh paham ya? Iya. Dengan Ustaz. Paham ya udah? Insyaallah. Banyak pelajaran. Jadi yang paling penting adalah bahwasanya manusia mampu beribadah apabila di Allah. Sekarang kita tanya, ya Allah, kami ingin beribadah kepadamu. Kami ingin minta tolong kepadamu. Bagaimana caranya ya Allah? Allah ajarkan satu doa. Yang mana doa ini mencakup seluruh doa yang kita minta dalam hidup ini. Yang mana setiap apapun yang kita baca, apabila kita baca doa itu, maka terpenuhilah semua kebutuhan kita. Ayat setelahnya Ini nasirul mustaqim. paham ya benar? Rahmat Allah. Allah perintahkan untuk beribadah, perintahkan minta tolong. Allah ajarkan bagaimana cara meminta tolong kepadanya. Paham ya? Bersambung. Sebulan lagi Satu bulan. Karena kalau kita lanjutkan Gantung hati dia. Iya. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa عند الله بينك أنت وبين الله